Selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, luar biasa ya. Ini sangat cocok dengan saya supaya nanti sebenarnya neneknya cepat pulang sih. Kalau enggak tadi kan saya minta, "Nek, carikanlah jodoh sama masih jomblo." Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang ada apa dengan Kong Tao, karena walaupun pada saat ini zaman modern banyak masyarakat yang masih melakukan Kong Tao. Nah, jadi di sini pada hari ini, saat ini kita akan kupas tuntas yang berhubungan dengan Kong Tao. Jadi sebelum kita mulai acara, maka kami mohon handphonenya atau semua yang berbunyi sebelum ada tanya jawab nanti di silent. Handphone. Nah, nih. Nah, yang mahal-mahal, yang murah-murah sama saja, silahkan di silent. Nah, jadi supaya kita lebih fokus. Nah, jadi supaya mempersingkat waktu, kita akan mengundang narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, beliau Dharma Duta dari Thailand. Maka kita persilahkan untuk naik ke atas pentas Bante Kamsai Sumano Mahathera. Yang mulia kami persilahkan. Nah, narasumber kita bukan beliau saja, kita memiliki dua narasumber. Nah, jadi salah satu narasumber kita ini juga tidak asing lagi. Nah, jadi beliau juga sudah pernah membahas yang berhubungan dengan 31 alam. Nah, jadi kita panggil naik ke atas pentas yang mulia Agasara. Nah, jadi kita akan langsung untuk mendengarkan. Dari kita mulai dulu dari yang mulia Ayah. Apa sih Kong Tao itu? Seperti apa sih? Benar enggak sih? Apakah memang benar ada? Apakah memang seperti yang didramakan tadi, ada nenek-nenek yang dimasuki serigala? Apakah orang bisa dikenain? Kalau bisa, enak juga ya, gitu. Cari jodoh nggak perlu lagi nembak seseorang, langsung aja cari nenek-nenek, kan gitu. Pergi aja gitu. Nah, jadi di sini kita akan mendengar penjelasan dari yang mulia. Ya, kami persilahkan. Yang saya hormati, yang mulia, yang saya muliakan Bante Kamsai Sumano Mahathera bersama para biku sangga dan bikuni sangga. Segenap hadirin yang saya cintai, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Ya, untuk mengawali dari Dhammato kali ini, saya akan berbagi sedikit cerita. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata. Ya. Pada suatu hari ada seorang wanita kaya yang datang untuk menemui saya dan berkonsultasi dengan saya. Beliau ini termasuk aktif di wihara, juga menyokong banyak wihara, dan beliau ini termasuk istilahnya banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan berdana dan sebagainya. Akan tetapi wanita ini sebenarnya adalah merupakan istri simpanan dari salah satu pengusaha nasional. Ya, ini pengusahanya kelas nasional yang kebetulan produknya itu iklannya
wirawiri di TV. Nah, singkat cerita, si wanita ini, katakanlah si A ini curhat kepada saya. Beliau mengatakan begini, "Ayah, saya ini merasa dikongtau, disantet oleh seseorang." Lalu saya tanya, disantet oleh siapa? Kenapa kok merasa disantet? Masalahnya di mana? Jadi kemudian si A ini mengatakan, "Iya, saya ini seumur hidup usaha apapun tidak pernah ada yang berhasil. Selalu setelah membuka usaha tidak lama kemudian bangkrut dan tutup. Padahal saya ini sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya ini sudah menyokong banyak wihara, saya ini banyak berdana, ya. Sehingga seharusnya saya ini sudah memiliki timbunan kebaikan yang banyak. Tetapi kenapa kok apapun bisnis saya yang saya lakukan itu selalu tidak pernah sukses? Saya curiga, saya dikongtau. Saya juga sudah bertanya ke beberapa paranormal. Mereka rata-rata mengatakan saya dikongtau. Terus mereka juga mengatakan yang menyantet saya ini adalah istri sah dari suami saya. Jadi ini kan istri simpanan ya. Nah, begitu ceritanya. Kebetulan wanita ini kan Buddhis. Jadi saya memberikan nasihat juga sesuai dengan koridor Buddhis. Saya mengatakan sama wanita ini, "Bu, kenapa ibu itu tidak introspeksi diri? Mohon maaf ya, apa ibu itu tidak sadar kalau ibu itu banyak melakukan karma buruk? Dan ketika ibu banyak melakukan karma buruk, itu kan sudah pasti bahwa karma-karma buruk juga akan berbuah. Itu pasti. Walaupun ibu mengatakan ibu itu banyak berdana, menyokong wihara, dan sebagainya. Tetapi timbunan karma baik ibu dengan timbunan karma buruk ibu itu banyak mana? Coba introspeksi. Saya mengintrospeksi kesalahan ibu, mungkin ibu tidak menyadari. Kesalahan pertama ibu ini sudah mengambil suami orang. Ini mencuri suami orang, ya. Ini sudah pencurian, ya kan? Setelah itu masih melakukan istilahnya karena menikah menjadi wanita simpanan, ya, tentu tidak ada ikatan pernikahan. Nah, ini ibu juga sudah melakukan perzinahan. Berapa tahun Anda melakukan perzinahan? Dari mencuri suami orang, lalu melakukan perzinahan. Lalu kesalahan ibu yang ketiga adalah mencuri uang yang seharusnya menjadi milik ataupun hak dari istri sah dan anak-anak dari suaminya ibu itu. Ini sudah berapa tahun Anda lakukan, ya kan? Uang itu harusnya menjadi hak dari istri sah dan anak-anak sah, tetapi masuk ke kantong ibu. Apa ibu nggak sadar kalau uang-uang seperti ini adalah uang-uang yang tidak ada berkahnya? Kalau uang ini adalah uang-uang yang tidak ada berkahnya, bagaimana ibu mengharapkan bisa mendapat kesuksesan dari berbisnis dengan menggunakan modal uang dari hasil uang yang tidak berkah ini? Uang haram istilahnya. Lalu sekarang kesalahan ibu yang lebih fatal lagi adalah ibu telah berbicara yang tidak benar. Kenapa saya mengatakan itu? Bu, ibu ini belum sadar apa Anda ini sudah banyak melakukan kesalahan dari mencuri, kemudian berzina, sekarang masih nuduh istri sahnya mengkongtau Anda. Sebenarnya tanpa Anda dikongtau saja, tanpa disantet saja, hidup Anda ini sudah tidak berkah.
Jangan berharap Anda bisa sukses dengan uang yang diperoleh dengan cara tidak benar. Ya. Nah, sekarang Anda menuduh istri sahnya, mengkongtau Anda gara-gara apapun bisnis yang Anda lakukan dari uang yang tidak berkah ini tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah sebuah contoh. Kadang-kadang di dalam kehidupan nyata, kita ini tidak mau mengintrospeksi diri kita. Kita ini selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan dari berbagai macam permasalahan maupun kegagalan dalam hidup kita. Coba Anda bayangkan, seandainya ibu ini pergi ke 10 atau 20 atau 100 paranormal sekalipun, pasti jawaban 100 paranormal itu adalah Anda kena kongtau, Anda kesantet, Anda diguna-guna supaya Anda ini tidak sukses hidupnya. Betul? Nah, tapi seandainya ibu ini bukan perginya ke paranormal, seandainya beliau ini perginya adalah ke konsultan bisnis, ya, konsultan bisnis. Kenapa ke konsultan bisnis? Karena bisnisnya mati, ya kan? Seharusnya justru perginya ke konsultan bisnis, bukan ke paranormal. Kalau dia pergi ke konsultan bisnis, yang terjadi adalah mereka akan berusaha mengevaluasi kenapa usaha ini bisa bangkrut, apa kesalahannya, apa mungkin tidak sesuai dengan kelayakan pasar itu, ya. Nah, inilah yang terjadi pada budaya kita. Kita ini terlalu tahayul, ya. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam ketahayulan. Padahal kalau kita sadari sesungguhnya ketahayulan itu adalah pintu dari kebodohan. Hanya orang-orang yang tahayul gampang dibodohi. Ya. Nah, itu sebagai sebuah cerita pembuka. Seperti tadi yang Romo telah sampaikan, saya akan berusaha mengupas sedikit mengenai apa itu kongtau. Kongtau itu mungkin secara umum banyak yang menerjemahkan sebagai santet, pelet, ilmu hitam, atau guna-guna, ya, atau ilmu apapun jenis ilmu kesaktian yang diharapkan mampu untuk membuat kita secara instan mencapai kesuksesan menuju apa yang kita harapkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ilmu kesaktian atau kongtau ini. Kongtau atau ilmu ini sebenarnya ada dua jenis. Pertama adalah ilmu putih. Sedangkan yang kedua adalah ilmu hitam. Anda harus ketahui bahwa ilmu hitam dan ilmu putih itu berbeda. Ilmu hitam ya ilmu hitam, ilmu putih ya ilmu putih. Jadi kalau Anda sering mendengar kata-kata orang di luaran yang katanya ilmu hitam itu kalau yang menggunakannya orangnya baik hati, maka jadi ilmu putih. Atau demikian sebaliknya, ilmu putih kalau yang menggunakan orangnya tidak jelas, orangnya jahat, jadinya ilmu hitam. Itu kan ya yang banyak beredar, itu salah. Ilmu hitam ya ilmu hitam, ilmu putih ya ilmu putih. Kenapa? Karena dari segala sesuatunya, tata cara, upacara, sesajinya itu sudah berbeda. Dan segala sesuatu ilmu yang putih tidak menimbulkan korban apapun. Ya, dengar, tidak menimbulkan korban apapun. Sedangkan ilmu hitam pasti membawa korban. Apakah korban berupa binatang ataupun korban berupa manusia. Nah, selain ilmu dikategorikan menjadi ilmu hitam maupun ilmu putih, dari cara kerjanya sebenarnya ilmu ini juga bisa dikategorikan dua lagi, yaitu ilmu yang dimiliki oleh orang itu sendiri
atau orang itu sendiri memang benar-benar memiliki kesaktian yang diperoleh dari hasil olah konsentrasi. Biasa adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan meditasi yang kuat dan hebat. Ya, itu ilmu yang dimiliki orang itu sendiri dari hasil konsentrasi. Sedangkan yang kedua adalah ilmu yang sebenarnya si orang ini tidak terlalu memiliki kesaktian atau apa-apa, tetapi dia join, bersekutu, berkolaborasi dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, apakah itu makhluk alam atas ataupun makhluk alam bawah. Nah, zaman sekarang ilmu yang jenis pertama yang diperoleh dari konsentrasi itu sudah agak punah. Kenapa? Karena meditasi kan nggak gampang ya. Anda mungkin yang sering retret meditasi ya, atau mungkin yang sangat rajin melatih meditasi di rumah, Anda pasti bisa memahami bahwa melakukan meditasi itu tidak mudah. Sehingga akhirnya ilmu yang saat ini berkembang biak dengan mudah adalah yang jenis kedua, yaitu berkolaborasi dengan makhluk gaib. Apakah itu makhluk alam atas atau makhluk alam bawah? Tentu berbeda. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bahwa kadang-kadang ada seseorang yang mengatakan, saya ini punya stok makhluk gaib itu banyak. Dari yang dewa-dewa sampai yang peta, setan, jin, genderuwo atau apapun, jadi satu stoknya. Anda mau pilih yang mana? Ya kan? Ada sekali orang yang ngomong seperti itu. Itu salah. Kenapa saya katakan salah? Manusia ini hidup di alam pertengahan. Di alam pertengahan di mana energinya positif dan negatif itu bisa terjadi lebih positif atau negatif tergantung dari perbuatan manusia ini. Kalau manusia ini banyak melakukan kebaikan, tentu energinya menjadi energi positif. Sedangkan manusia yang melakukan banyak keburukan, dia energinya akan menjadi negatif. Lah, makhluk-makhluk alam atas ini, para dewa dan sebagainya, mereka ini memiliki energi yang positif. Makhluk-makhluk alam bawah itu sudah otomatis energinya negatif. Maka kalau Anda jenis orang yang tidak menjalankan sila dengan baik, kemudian Anda juga istilahnya selalu melakukan kerusakan dan sebagainya, melakukan karma buruk baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, jangan harap yang mendekati adalah makhluk alam atas. Itu secara otomatis yang mendekat adalah makhluk-makhluk alam bawah. Demikian juga dengan paranormal. Paranormal pun jangan Anda pikir bahwa oh yang penting di rumahnya sudah ada sembayangannya, mungkin penampakannya ada Kuan Kong, ada Kuan Im atau apa ya kan. Jangan Anda pikir bahwa isinya itu benar-benar Kuan Kong atau isinya benar-benar Kuan Im. Salah. Setiap altar yang ada di rumah orang itu masing-masing yang mengisi itu tergantung moralitas orang yang tinggal di tempat itu. Orang yang banyak melakukan perbuatan baik memiliki energi positif sehingga mengundang para dewa untuk hidup di sana. Sedangkan mereka-mereka yang memiliki energi yang negatif tentu mengundang alam bawah. Ya jin, setan, genderuwo, asura atau apapun istilahnya untuk tinggal di situ. Jadi jangan Anda berpersepsi kalau patung Buddha itu pasti isinya yang baik-baik, itu salah. Lah kalau Anda sendiri nggak baik ya jangan harap dewa mengikuti itu ya. Nah, zaman sekarang ini ya, praktek-praktek seperti itu sangat marak. Sebenarnya tidak salah ya. Karena apa? Karena ini merupakan tradisi dan budaya yang mungkin sudah turun-menurun. Lagi pula banyak manusia yang tidak percaya diri dengan karma baik dan karma buruk yang dilakukannya, sehingga mencari solusi-solusi instan yang kadang-kadang justru mereka sendiri tidak tahu. Ketika mereka mendatangi seorang paranormal atau seorang dukun, apakah dukun ini sebenarnya aliran negatif atau aliran positif?
bagaimana Anda tahu ini dukun ini yang ngikutin ini setan atau dewa? Lah kalau benar diikuti dewa, berarti kan aman. Tapi kalau yang ngikutin itu setan, bagaimana? Ya kan? Saya ada sebuah cerita lagi ya. Ini terjadi di Singkawang waktu itu. Ada sepasang guru agama Buddha ya, yang pada waktu itu sebenarnya mau ketemu saya, tetapi mendadak anaknya sakit keras, lalu mau tidak mau dilarikan ke kota Pontianak ya, dari Singkawang ke Pontianak sekitar 3 jam. Akhirnya karena mendadak anaknya sakit keras dan tidak bisa ditahan, akhirnya dilarikan ke Pontianak, maka batal janjian dengan saya yang seharusnya waktu itu dia menemui saya di wihara. Nah, akhirnya selang beberapa hari kemudian ternyata anak itu tidak tertolong di rumah sakit dan meninggal. Kebetulan waktu itu saya ke Jakarta agak lama, dan ketika saya pulang, suami istri ini menemui saya di wihara. Mereka menceritakan bahwa selama 2 tahun terakhir ini mereka ini memiliki banyak kesialan dalam hidupnya. Nah, singkat cerita, mereka bercerita bahwa suatu hari ketika anaknya, satu-satunya anaknya itu sakit, ya, Anda tahu bahwa Singkawang itu sangat banyak tatung, tangki. Bagi yang pernah ke Singkawang mungkin tahu ya, hampir setiap 5 meter itu ada tangki. Nah, di Singkawang ini sangat lekat dengan budaya itu. Jadi kalau orang sakit ke tangki, apa ke tangki, semua ke tangki. Nah, suatu hari anaknya suami istri ini sakit. Dan si istri ini ketika mau membawa ke dokter, dia diiming-imingi tetangganya untuk dibawa ke tangki. Nah, akhirnya karena tergoda untuk ke tangki, dia ke tangki, ke tatung. Jadi dia ceritanya setelah ke tatung dikasih air, lalu anak itu minum air ini dan sembuh, singkat cerita begitu. Akan tetapi habis itu tatungnya ngomong sama si istri ini, kamu tolong setiap Ciit Sabgo datang ke sini ya, kamu berbakti sama inilah pekongnya, dewanya ya, karena kan istilahnya mereka sudah bantu kamu juga harus ini berbakti ya. Singkat cerita setuju. Nah, akan tetapi ternyata ya setelah kejadian itu pertama kali dia ke tatung itu, kemudian sering sekali dia itu mendapat masalah, berbagai masalah semakin banyak muncul, termasuk anaknya juga masih sering sakit-sakitan, dan akhirnya dia selalu kembali ke tatung yang sama, dan akhirnya ketika kembali dia itu juga dapat solusi, intinya dia sembuh, dia teratasi. Begitu pula terus sampai 2 tahun kemudian, di mana anaknya itu sakit sangat keras. Lah pada waktu sakit sangat keras ini, ya, yang waktu itu sebenarnya mau ketemu saya tetapi nggak jadi, itu sebenarnya suami istri ini bertengkar hebat. Mereka bertengkar hebat gara-gara si istri ini ingin membawa anak ini kembali ke tatung supaya segera teratasi dan sembuh. Sedangkan si suaminya sudah mulai menggunakan logika. Dia mengatakan 2 tahun kita bawa ke sana sembuh sakit, ini dia nggak bisa ngobatin, sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Itu. Jadi akhirnya setelah mereka bertengkar, akhirnya si suami ini menang dan dibawalah anak ini ke Pontianak. Lah akhirnya rupanya di Pontianak meninggal. Nah, jadi kenapa waktu sebelum dibawa ke Pontianak ini suami istri ini bertengkar? Karena sebenarnya si tatung ini sempat ngomong kepada si istri, katanya begini, kamu ini, anakmu ini hanya bisa sembuh di tangan saya, tetapi lama karena tidak bisa cepat mengurusi seperti ini. Kalau kamu tidak kembali ke saya, anak ini walaupun kamu bawa ke rumah sakit, dia akan meninggal. Nah, jadi istrinya itu kan sudah takut karena si tatung ini mengatakan hanya dia yang mampu mengatasi kasus ini. Kalau dibawa ke rumah sakit bakal mati, ya kan? Sebagai seorang ibu tentu Anda memahami. Karena rasa sayangnya kepada anak tentu mengharapkan anak ini benar-benar sembuh dan takut anak ini meninggal kan. Ya otomatis dia bertahan untuk bagaimanapun supaya ke tatung itu lagi. Nah, singkat cerita
anak itu ternyata memang benar-benar meninggal di rumah sakit. Jadi terbuktilah apa yang dikatakan oleh tatung itu. Lalu si istri ini mengabari si tatung ini. Dia mengatakan anak saya sudah meninggal. Nah, rupanya malah setelah dikabarin ini, si tatung ini justru semakin mengancam. Dia mengatakan begini, apa kata saya? Kan saya sudah bilang, kamu bawa ke rumah sakit ini dia akan meninggal. Kamu sih nggak percaya sama saya. Dengerin ya, kalau kamu nggak tetap datang setiap ciit capgo, nanti besok cap gomek tahun depan kamu nggak akan lewat. Tahu nggak akan lewat? Mati. Jadi dia harus tetap ciit capgo datang. Nah jadi galau kan ya, anak baru mati, dia sudah disumpahin mati. Ya kan? Akhirnya dia cerita ke saya mengenai ini. Nah kebetulan waktu itu mungkin sekitar seminggu kemudian mereka akan mengadakan upacara entah 40 hari atau 49 hari, saya lupa ya, mau pelimpahan jasa di rumahnya. Jadi saya mengatakan saya akan ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya kami melakukan pelimpahan jasa secara Buddhis ya, Buddhis Theravada. Lalu sampai setelah itu saya berkeliling melihat rumahnya. Anda jangan berpikir wah ini Ayah Sagara lagi lihat Hong Sui. Enggak ya, saya enggak lihat Hong Sui. Saya berkeliling itu untuk melihat jimatnya mana aja ya. Apa aja yang ditempel di sini itu. Jadi setelah saya lihat ya, tapi di setiap ruangan si istri ini selalu teringat anaknya, dia nangis. Di sini anakku yang kecil ini sering ngajak baca parita, kan anaknya masih 5 tahun belum ada lah. Dia kalau ngajak baca parita, ma, namo. Jadi mamanya kan ketika teringat jadi sedih gitu loh. Saya melihat kesedihan yang sangat mendalam di ibu ini. Nah, jadi akhirnya sampailah saya di altar dari rumah ini. Itu altar Buddha. Langsung saya bilang sama si suami istri ini, semua jimat apapun yang Anda miliki, tolong berikan kepada saya. Jenis jimat apapun kasih ke saya. Akhirnya dikeluarkanlah semua jimat ya yang dari tatung-tatung itu dan diberikan ke saya. Lalu saya bilang di dompet ada enggak? Kan biasa orang juga nyimpen di dompet ya. Nah, rupanya ada. Jadi akhirnya dikasih ke saya. Lalu rupanya masih ada yang digantung-gantung itu loh, biasanya di atas pintu. Saya bilang sama si suami, Pak itu yang digantung-gantung sekalian, saya mau ambil semuanya, saya bilang begitu. Lalu rupanya si suaminya ini dia bilang begini, saya takut ngambilnya, takut kualat nanti kalau setannya nguber saya. Jadi karena dia takut, terpaksalah saya ngambil, saya naik-naik kursi dan saya ambil sendiri. Sudah saya ngambil, nggak akan kualat. Kalau marah itu setannya nguber saya. Nah, singkat cerita saya ambil ya. Sebelum saya meninggalkan rumah ini, saya berpesan sama suami istri ini. Bapak dan Ibu adalah seorang guru agama Buddha. Tolong Anda kembalilah ke jalan Dharma, hidup sesuai Dharma. Percayalah kepada karma-karma yang Anda lakukan. Yakinlah ketika Anda melakukan hidup sesuai dengan Dharma, kebahagiaan dan keberuntungan akan selalu menyertai Anda. Satu hal lagi, tolong kalau Anda ada rezeki, segera pindah dari rumah ini. Tunggu ya, Anda jangan lalu berpikir bahwa karena saya udah keliling berarti Hong Sui-nya jelek. Karena Hong Sui-nya jelek, anaknya mati, maka saya suruh pindah ya. Jangan mikir seperti itu ya. Kenapa saya suruh pindah? Karena di setiap sudut itu si istri nangis, ini anak di sini biasanya gini, ini di sini. Lah kalau dia sedih terus kan ya nanti lama-lama stres. Maka saya bilang kalau ada rezeki segera pindah rumah. Nah waktu itu masih yang suaminya bilang begini, tapi masalahnya kita ini sekarang aja nggak bisa nabung, gimana mau pindah rumah? Saya bilang loh kan saya nggak nyuruh pindahnya sekarang. Anda jalani dulu hidup sesuai Dhamma, ketika Anda sudah tertolong dan ada rezeki, pindahlah rumah. Lalu waktu itu terus istrinya nanya ke saya, terus bagaimana ya nanti saya cap gomek lewat gak ya? Jadi saya bilang, Bu,
Ibu tahu kan, di dalam agama Buddha yang namanya ketika meninggal ya, apapun jadinya, apalagi Anda masuk alam peta, alam dewa ya, tentu kan itu masih bisa menghubungi orang-orang yang hidup. Jadi kalau andai kata ya, Anda cap gome tidak lewat ya, Anda bisa cari saya. Hari ini saya menjamin kepada Anda, kalau Anda benar-benar hidup sesuai Dhamma, kembali ke Dhamma, maka Anda akan lewat cap gome. Itu syaratnya. Tapi kalau Anda sudah merasa hidup sesuai Dhamma dan tidak lewat cap gome, dan Anda jadi setan gentayangan, cari saya, komplain ke saya. Ya, komplain boleh, tapi kan ada syarat dan ketentuan. Ya kan, loh Anda beli handphone aja garansinya ada syarat dan ketentuan, saya juga ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya adalah Anda harus hidup sesuai Dharma. Singkat cerita ya, beberapa bulan kemudian si suami ini menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia sudah punya cukup rezeki dan pindah rumah. Lalu dia juga mengabarkan bahwa istrinya tengah mengandung. Jadi ada 2 kebahagiaan, dan waktu itu langsung mohon doanya agar kandungannya ini istilahnya bisa selamat, punya anak yang sehat dan baik. Lalu dia juga mohon bantuannya agar istrinya itu cap gome bisa lewat, karena memang belum cap gome ya. Jadi saya hanya jawab, waktu itu kan chatting ya, saya hanya jawab begini, Pak, saya tidak bisa membantu apa-apa ya. Saya juga tidak bisa mendoakan apa-apa. Anda sendiri yang bisa melakukannya. Anda tetap berpegang pada Dhamma, semua akan baik dan selamat. Nah ini, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kadang-kadang orang tidak memahami ketika dia pergi ke seorang paranormal, siapa makhluk-makhluk yang bersekutu dengan orang ini, ya kan? Nah kalau seperti tadi yang saya ceritakan, coba Anda pikirkan, itu kira-kira makhluk apa yang bersekutu sama dia? Kira-kira dewa atau bukan? Bukan kan? Lah iya, kenapa Anda begitu bodoh mau ke sana? Mereka yang lahir di alam bawah aja masih butuh bantuan kita, lah kok kita ke sana minta bantuan dia? Ya kan? Nah ini, kita ini harusnya berpikir lebih bijaksana. Nah, sementara di dalam ritual-ritual tertentu, para paranormal ini kita tidak pernah ketahui perjanjiannya apa. Dia perjanjiannya sama si makhluk gaib ini apa. Kalau perjanjiannya negatif, itu bisa saja menyeret Anda untuk ketika meninggal nanti menjadi kenapa-kenapa. Ini saya bukan nakut-nakuti ya, ini saya berbicara kenyataan. Nah, jadi makhluk-makhluk gaib ini yang digunakan oleh paranormal ini sebenarnya juga makhluk-makhluk yang kasihan. Kenapa saya katakan kasihan? Mereka ini terjebak dalam sebuah perjanjian oleh si paranormal ini atau mungkin oleh guru-gurunya paranormal ini, sehingga mereka tidak bisa membebaskan diri dan akhirnya diperbudak untuk membantu paranormal ini. Itu. Nah, saya bukan berarti melarang Anda untuk sembahyang ke tempat-tempat selain wihara, tidak ya. Semua tempat di mana tempat itu Anda melakukan perbuatan baik adalah baik. Anda boleh sembahyang, mau ke dewa mana, ke kelenteng, ke pekong, ke datuk, kemana, silakan, tidak ada masalah ya. Altar di rumah ada boleh. Yang saya larang hanyalah satu, yaitu jangan pernah berjanji. Ya, ini banyak sekali orang yang sering janji-janji, obral janji, datang ke Kuan Im atau Kuan Kong atau ke datuk, sembahyang. Para dewa, saya ada rencana bla 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 bla, tolong bantuin saya ya. Nanti kalau saya sukses, saya janji saya kasih ini, atau saya janji nanti saya begini. Ini yang tidak saya sarankan. Kenapa? Dengan Anda berjanji, Anda sudah mengikat satu hubungan karma yang baru. Seandainya Anda terlupa atau mungkin tidak ada kesempatan untuk memenuhi janji ini, si makhluk ini
berhak untuk menagih. Nah ini hati-hati, jangan sampai sama yang gaib, sama manusia yang hidup saja. Ketika kita berjanji dan kita tidak menepati, itu namanya sudah hutang karma. Apalagi kepada yang tidak tampak, dia ngubernya itu nggak kayak debt collector. Debt collector Anda bisa kabur, ya kan? Karena kelihatan, mungkin diuber-uber, diketok pintunya Anda bisa kabur. Lah ini makhluk gaib, Anda mau tidur, mau ngumpet di mana juga dia bisa menemukan Anda. Ya kan? Ini bahayanya. Maka bagi Anda yang masih suka berjanji-janji di altar lah, inilah, anulah, mulai sekarang coba jangan berjanji-janji apapun. Sama mereka kita saling menghormati. Mereka adalah tetangga kita di dimensi yang lain. Kita ini wajib saling harmonis satu sama lain. Ya, kita berhopeng sama mereka enggak masalah. Hanya berhopeng. Kalau misalnya suatu hari Anda meminta, misalnya Anda sembahyang ke dewa Anda, misalnya Kuan Im ya, yang ada di altar rumah. Kuan Im, saya minta popi pengan. Saya minta supaya anak saya bisa ranking 1, saya minta ini minta itu, boleh tidak? Menurut saya boleh, sepanjang tidak berjanji. Kenapa boleh? Loh kan Anda minta-minta sendiri, kan tidak berjanji. Dan itu juga haknya makhluk ini, membantu apa atau tidak, itu kan hak dia. Seperti ketika Anda datang ke saya, ayah tolong saya dibantuin ini, ya kan terserah saya mau bantu apa enggak kan. Kecuali Anda ada perjanjian sama saya, ntar ya ayah kalau saya gini, saya janji sama ayah begini. Lah itu namanya perjanjian, kontrak ya. Tapi kalau hanya minta-minta biasa, itu sebenarnya tidak ada masalah. Toh juga dia juga belum tentu bantuin Anda kan. Lagi pula kembali ke karma-karma baik Anda. Kalau Anda memang punya karma baik yang matang, tentu bisa segera terrealisasi apapun yang menjadi cita-cita Anda. Nah, mari kita kembali ke yang namanya Kong Tao tadi. Santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam atau apapun, banyak orang salah persepsi mengenai ini. Misalnya aja Gunung Kawi. Ada yang tahu Gunung Kawi? Tahu ya, populer soalnya ya. Banyak orang bertanya ke saya, ayah Gunung Kawi itu pesugihan ya? Karena katanya setiap orang yang ke Gunung Kawi pulangnya jadi sugih. Tahu sugih? Kaya. Sugih itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya kaya. Jadi pesugihan adalah sesuatu yang bisa membuat jadi kaya. Pesugihan itu bukan seperti itu. Jadi kalau Anda ke Gunung Kawi mungkin sembahyang di situ biasanya dapat kantong apa itu yang terus ditempel-tempel di depan rumah itu di atas pintu atau apa supaya selamat, supaya banyak hoki, supaya dagangannya laris ya. Itu sebenarnya bukan namanya pesugihan, itu namanya pelarisan. Pelarisan dari kata laris, tahu kan laris? Laris tahu nggak? Masa nggak tahu kebangetan. Laris ya, pelarisan berarti laku keras ya. Berarti barang ini sebagai sarana atau media agar apapun yang Anda lakukan itu bisa laris, ya, bisa diminati. Itu namanya pelarisan. Lah kalau pesugihan itu beda. Pesugihan itu Anda tidak perlu kerja. Ketika Anda melakukan satu perjanjian pesugihan, Anda secara instan bisa mendapatkan uang, akan tetapi menimbulkan korban. Biasanya korban jiwa manusia. Atau dirinya mengikatkan diri kepada orang tersebut. Nah misalnya begini, di Jawa Tengah itu ada salah seorang pengusaha sebenarnya dia awalnya bukan pengusaha, dia hanya orang biasa, ya orang miskin biasa, yang secara kebetulan bertemu dengan seorang paranormal yang ahli pesugihan. Jadi si paranormal ini bisa membantu mengikatkan perjanjian dengan makhluk gaib tertentu, supaya orang ini bisa menjadi kaya mendadak. Nah, kebetulan orang ini berjodoh dengan pesugihan. Ya, saya katakan berjodoh. Karena tidak semua orang berjodoh loh ya. Ada yang mencari pesugihan kemana-mana, dapatnya paranormal yang bodong-bodong. Ya kan, itu namanya tidak jodoh ya. Tapi ini kebetulan berjodoh.
dia ketemu seorang paranormal yang benar-benar punya makhluk gaib yang bisa mendadak menjadi kaya. Singkat cerita, ini makhluk gaibnya itu seorang asura lah ya, seorang asura yang istilahnya yang siluman. Sebenarnya dia siluman, semacam siluman kerbau tapi wanita. Jadi dibuatlah perjanjian antara si orang ini laki-laki ya, dengan si siluman ini. Rupanya si siluman ini menginginkan laki-laki ini menjadi suaminya. Ya, jadi akhirnya disepakatilah bahwa dalam 1 bulan pada hari tertentu ya, di rumahnya memang telah dibuat sebuah kamar khusus untuk si siluman ini datang. Nah, jadi di hari tertentu yang telah disepakati, misalnya Jumat Kliwon atau apa, saya nggak tahu ya, itu biasanya tergantung kesepakatan. Itu suami ini akan masuk melayani istri gaibnya, yang kemudian setelah melakukan itu muncullah uang asli ya, makanya terus dia bisa kaya raya, uang asli. Nah, uang ini langsung muncul setelah dia melakukan kewajibannya sebagai suami. Jadi nggak perlu kerja pun sudah muncul uang. Ini namanya pesugihan ya. Nah, akan tetapi ya akhirnya uang ini kan digunakan untuk usaha apapun. Dan dia jadi lumayan dikenal lah, pengusaha yang cukup bonafit di Jawa Tengah. Akan tetapi namanya manusia ya, tentu ada sial-sial yang keluar ya. Ataupun lupa, kita ini manusia itu pasti sering lupa. Pada suatu hari dia lupa di hari yang dia sudah janjikan untuk masuk ke kamar itu, dia lupa. Dan besoknya, ya nggak pakai lama loh, besoknya dia ini meninggal kecelakaan. Ya, nah ini pesugihan. Beda dengan pelarisan. Pelarisan ya seperti tadi. Anda tadi seperti di drama tadi, misalnya ketemu dengan paranormal, tangki, tatung, lalu Anda dikasih sesuatu, apakah itu jimat, mungkin pegangan biar orang yang Anda lobby bisnisnya itu terlengket-lengket sama Anda, kan bisa ya. Atau misalnya sarana-sarana lain, selain jimat mungkin hutau ya, nah itu. Lalu mungkin sarana-sarana lain, ya barangkali kalau seperti yang tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, itu sebenarnya tidak salah, tapi bukan bawangnya yang sakti ya, orangnya yang sakti ya. Jadi apapun media yang dia lakukan, meskipun hanya air putih atau apa bawang dan ini, itu karena sudah diisi oleh sesuatu barulah bermanfaat. Itu hanya sebuah media. Ya, barangkali Anda mungkin yang suka pakai amulet ya, atau mungkin suka bawa gumantong, itu semua itu hanya media-media air ya, bisa isinya baik, bisa isinya buruk, tergantung yang isi ya, bisa yang baik, bisa yang buruk, tergantung yang isi. Itu hanya sebuah media untuk Anda bisa istilahnya lebih mantap dalam menjalani kehidupan, sehingga apapun yang Anda usahakan bisa sukses. Nah, tetapi berbicara mengenai Kong Tao ini, kita ini harus tahu bahwa sebenarnya banyak sekali orang ini yang agak sedikit kurang paham mengenai ini. Kadang-kadang orang ya misalnya pergi ke seorang paranormal. Nah, paranormalnya ini ya kan, mungkin Anda pernah mengalaminya, ketika memberikan sesuatu atau syarat atau barang, barangkali ada di antara mereka yang mengatakan, kamu harus yakin loh, semuanya akan tertolong kalau kamu yakin. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya? Nah, kalau ada yang seperti itu, Anda harus yakin duluan, itu paranormal bodong. Ya, itu bodong. Kenapa saya katakan bodong? Karena yang namanya gaib itu bukan sugesti. Ya, kalau Anda disuruh yakin duluan baru bisa terwujud, itu namanya sugesti.
Sedangkan gaib itu bukan sugesti. Gaib itu memiliki struktur dan cara kerja sendiri. Dia ada di luar tubuh manusia, dia di luar kita. Sedangkan sugesti adalah dari dalam kita, ya. Jadi Anda kalau istilahnya Anda kalau ke paranormal, Anda percaya atau tidak percaya, ya kan? Lalu terjadi, itu berarti dia benar-benar memiliki kekuatan gaibnya. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit contoh. Ya, ini sebenarnya kisah ini sudah lama sekali ketika saya belum memakai jubah, belum mengenal dhamma. Waktu itu saya masih sebagai pengusaha. Namanya seorang pengusaha muda, tentu spekulasinya masih besar. Saya suatu hari ya dengan wajah lesu ke Bank A, ya. Waktu itu karena wajah saya lesu, ya, teller di sana yang sudah mengenal saya bertanya ke saya, Cik, kok wajahnya lesu? Ada masalah ya? Saya bilang, iya ini, saya kebanyakan buka giro. Tahu ya giro, temennya cek. Saya kebanyakan buka giro dan enggak tahu mau ngisi apa. Ini kan pusing saya. Nah, rupanya si teller ini juga lagi masalah. Saya juga lagi ada masalah, Cik. Keberatan enggak kalau kita sama-sama ke guru saya? Jadi karena namanya orang stres, ruwet dan sebagainya, pasti dapat iming-iming solusi, pengen dong, siapa tahu dapat solusi, bener kan? Jadi akhirnya saya janjian lah sama si teller bank ini, Bank A ya. Saya bilang oke, kita ke gurumu kapan? Nah singkat cerita langsung malam itu kami ke gurunya. Gurunya kebetulan kotanya dekat dari kota Semarang, itu 1 jam lah dari kota Semarang. Kota Kudus, perbatasan Jepara. Nah singkat cerita sekitar jam 7 lebih saya sampai ke sana. Di tempat gurunya ini, beliau ini salah seorang yang cukup terkenal di situ. Sebenarnya beliau ini salah satu tokoh agama ya. Saya tidak mengatakan agama apa, tetapi memang tokoh agama. Memiliki pendidikan agama di sana juga. Jadi saya ke sana. Nah, rupanya yang bukain pintu itu langsung beliaunya, si guru ini. Nah begitu dibukain pintu, ya ini si teller ini kan langsung sungkem lah, Pak, gitu kan. Rupanya oh kamu, ya udah masuk. Nah, ternyata sudah hoping, memang langganan. Nah terus terang saja namanya anak muda itu melihat sesuatu pasti dari penampilannya. Saya melihat penampilan si bapak ini tidak meyakinkan terus terang. Kenapa tidak meyakinkan? Kecil, kurus, tua, kira-kira umur 70 lah. Kalau tingginya sih lebih tinggi saya dikit. Jadi tampak tidak meyakinkan sebagai orang sakti. Ya kan ini ceritanya cari orang sakti kan. Nah, jadi saya menemukannya kok nggak meyakinkan ya. Jadi ketika merasa ini nggak meyakinkan, feel saya itu langsung drop sampai ke akar-akarnya. Waduh, ya sudahlah, sudah terlanjur sampai di sini. Nah, singkat cerita setelah si selfie ini selesai berkonsultasi, si guru ini bertanya ke saya, ada masalah ya Anda? Ya, dalam hati saya ya waktu ini terus terang saya ngomong ya, memangnya nggak lihat ya wajah saya udah bete gini ya pasti ada masalah. Masih tanya lagi, tambah bete saya, ya kan? Nah, jadi saya jawab ya, cuma itu satu suku kata karena saya nggak senang, saya bete. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaannya simpel dan sederhana, tapi bikin saya bete juga. Anda punya rekening bank? Saya tersinggung, wajah bonafit kayak saya memangnya nggak punya rekening bank apa? Loh kan dalam hati begitu kan? Jadi saya jawab punya, sudah hanya 2 kali aja. Tiba-tiba beliaunya masuk ke dalam entah kamar prakteknya atau apa, keluar itu sudah membawa 3 butir kemenyan warna hitam. Jadi Anda harus ketahui kemenyan itu grade-nya banyak, ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau kemenyan putih itu kan, kemenyan madu itu bagus ya Romo. Tapi ini kemenyan hitam yang baunya nggak enak. Saya dikasih 3 biji. Waktu itu beliaunya ngomong begini, nih Anda bakar setiap jam 9 malam selama 3 hari berturut-turut.
Lalu ya terus terang karena saya masih bete dan nggak percaya, terus terang saya nggak percaya, saya nanya, jadi saya perlu ngomong apa, umi apa saya? Lalu si beliaunya ini bilang gini, nggak usah umi daripada Anda salah. Jadi singkat cerita, namanya orang sudah bete, nggak pengen di sana ya kan? Karena kebetulan jamnya harus jam 9 persis itu sudah dibakar kemenyannya, saya pun langsung buru-buru pamit. Pak maaf ya ini kan sudah hampir jam 8, sebaiknya saya segera pulang supaya bisa mengejar jam 9 pertama. Jadi saya nggak basa-basi, kenalan belum ya kan? Kan kenalan belum ya, nggak ditanyain namanya loh saya, nggak ditanyain alamat loh, nama alamat nggak ditanya, ya kan? Tanggal lahir nggak ditanya loh, ini saya perjelas ya. Lalu saya juga istilahnya nggak ditanya, kamu ada masalah apa? Pertanyaannya dia cuma 2 tadi, ya kan? Pertanyaannya hanya tadi itu 2 aja, ya kan? Jadi singkat cerita saya pulang. Akhirnya selama 3 hari berturut-turut saya membakar kemenyan itu tanpa memiliki harapan apapun. Karena menurut saya, ini orang kasih kemenyan aja udah murahan. Gimana ini mau cun? Logikanya di situ kan. Jadi saya nggak mengharap apa-apa waktu itu. Beberapa hari kemudian setelah selesai 3 hari berturut-turut bakar kemenyan, saya mendapatkan kiriman rekening koran dari Bank B. Bank B ya, tadi itu teller Bank A, yang saya kesana itu gurunya teller Bank A, ini Bank B. Ketika saya buka itu rekening koran, ini zaman dulu ya, dimana belum ada mobile banking, internet banking dan sebagainya. Jadi masih rekening manual. Jadi saya buka itu rekening koran, saya kaget, ada transferan, bener ada transferan itu. Jadi transferannya gede, setelah saya baca, saya lihat, wah ini bukan cuma bisa menutup giro-giro saya, tapi kalau dilihat-lihat masih bisa untuk tambahan modal, atau kalau jelek-jeleknya untuk berboros-boros ria, bisa untuk beli mobil 1. Jadi saya itu begitu melihat rekening koran saya terus mikir, ini salah ketik, salah ngeprint atau apa ya? Saya deg-degan juga kan sudah terlanjur berbunga-bunga, nemu rekening nyasar, duit nyasar. Tapi kalau ternyata salah kan ya percuma. Jadi singkat cerita, saya ke bank ini. Karena zaman dulu belum ada mobile banking ya, jadi saya ke bank ini. Saya tanyalah ke CS-nya. Jadi saya berpura-pura tidak menerima rekening koran. Saya ngomong ke CS-nya, Mbak, saya itu nunggu transferan, jumlahnya sekian, tolong dicek udah masuk belum. Saya sengaja ngomong jumlahnya sekian, tolong dicek sudah masuk belum. Lalu CS-nya itu bilang begini, Bu, bukannya rekening koran hari ini dikirim? Terus saya kan karena memang pura-pura mau ngecek kan, saya bilang saya belum nerima, coba dicek aja kan di layar dibuka sebentar gitu kan. Rupanya setelah dicek memang benar-benar ada, coba bayangkan ada. Rekening jumlahnya segitu transferan masuk. Jadi akhirnya otak saya berpikir cepat. Ini harus segera saya pindahkan dari bank ini. Lah kan takut hilang lagi kan. Ini transferan dari mana nanti hilang kemana kan susah. Jadi akhirnya mumpung saya masih di bank itu, saya langsung memindahkan, itu kan tadi bank B ya, saya pindahkan ke bank A. Ceritanya buat nutup giro-giro karena saya buka gironya di bank A. Nah kan masih sisa, jadi setelah gironya itu terlunasi semuanya, masih sisa. Ceritanya nih karena saya ini agak baik hati, saya ingin mengembalikan sisa atau kelebihan uang transferan itu. Rencananya begitu dengan niat baik, saya berangkat lagi ke kota Kudus waktu itu. Walaupun, dan saya sudah mempersiapkan 1 cek tunai senilai yaitu sisanya itu yang sebenarnya sayang sekali kalau dikembalikan. Terus terang saja, loh lagi paceklik ada sisa modal kan lumayan, kalau dibalikin kan rugi kan. Jadi terus terang saja walaupun saya itu niatnya mengembalikan waktu itu, di dalam perjalanan saya nyetir mobil itu, hati saya itu sayang banget ini uang lumayan gede bisa buat tambahan modal. Lalu dalam hati saya berpikir, mudah-mudahan itu orangnya nggak mau nerima. Loh ini kan logika nalar, saya yakin Anda juga kayak gitu, ya kan?
Jadi singkat cerita saya ketemulah lagi sama si guru ini. Pak, terima kasih kemarin saya sudah ini tertolong. Saya tiba-tiba ada transferan dan ini ada sisa kelebihan uang, saya mau kembalikan ke Bapak. Nah, udah saya sodorkan. Rupanya memang harapan saya terkabul. Tuh bapaknya bilang gini, udahlah untuk Anda saja, untuk modal Anda. Nah, enak kan? Enak ya? Nah, tapi nanti jangan terus di belakang panggung nanya alamatnya orang ini di mana, ya? Karena beliau ini sudah meninggal sejak 2002, ya kasihan deh loh, ya. Nah, ini memang butuh parami, untuk ketemu orang sakti aja butuh parami loh, ya kan? Nah, jadi begitu. Nah, kembali ke Kong Tao tadi. Nah, jadi ini kan sesuatu yang jelas. Melihat penampakannya saya sudah nggak percaya sama orangnya, nggak meyakinkan. Dari jenis barang yang dia kasih untuk sarana hanya kemenyan murahan, saya juga ndak yakin, tambah ndak yakin. Tapi nyatanya dapat uang transferan, ya kan? Ini bukan pesugihan ya. Nanti Anda terus mikir ini gara-gara bakar menyan 3 mendadak dapat duit, itu namanya pesugihan. Ini bukan pesugihan ya. Kalau pesugihan mungkin saya udah mati dari dulu. Nyatanya saya masih hidup sampai hari ini, keluarga saya tidak ada kekurangan apapun. Ya, ini kebetulan memang karma baik saya sedang berbuah melalui si Pak Kiai ini. Nah, jadi begitu. Nah, Anda harus sadari bahwa ketika Anda meminta tolong kepada siapapun, baik kepada manusia yang sebagai media, ya kan, apakah itu paranormal atau ke mana saja, atau Anda sembahyang ke dewa, ya, terkabul atau tidak terkabulnya itu bukan karena orangnya sakti, bukan karena dewanya sakti, ya. Tetapi karena Anda memang memiliki karma-karma baik yang akan berbuah, ya kan, yang memang harus berbuah sehingga tertolong, ya. Jadi Anda harus tahu, maka banyak sekali orang yang pergi ke sembahyang dewa. Nyatanya semua orang juga pasti pengen kaya raya, sukses. Enggak semuanya sukses kan? Ya kan? Anda pergi ke paranormal manapun, pasti keluhan utama adalah ekonomi, ya kan? Setiap orang tuh kan pengennya kalau bisa nganggur banyak duit. Nah, tapi nyatanya tidak semua orang bisa sukses, ya kan? Itu tandanya apa? Butuh karma baik untuk mendapatkan kesuksesan dari tujuan kita, ya. Nah, untuk itu lebih baik kita ini banyak-banyak menanam karma-karma baik sehingga apapun yang kita lakukan bisa mendapat kesuksesan. Lalu bagaimana? Istilahnya Anda mungkin berpikir, kalau nanti benar-benar kami ini kena Kong Tao, kena santet, itu bagaimana cara menanggulanginya, ya kan? Nah, Anda tidak perlu mengharap untuk kena santet, ya. Tidak perlu mengharap kena pelet. Ketika Anda menjalankan, Anda selalu hidup baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Lalu Anda setiap hari juga melakukan pelimpahan jasa. Biasanya masalah-masalah yang berkaitan dengan gaib itu akan hilang. Kenapa? Terutama kuncinya adalah dalam pelimpahan jasa. Saya mengibaratkan pelimpahan jasa ini seperti Anda sedang membagi sembako kepada orang-orang yang ketika Anda baksos. Nah, itu makhluk-makhluk alam bawah yang meskipun katakanlah dikirim oleh siapapun atau yang menagih hutang karma datang ke Anda, tetapi kalau Anda selalu melakukan pelimpahan jasa, maka yang terjadi makhluk-makhluk yang tidak tampak ini akan tertolong oleh pelimpahan jasa Anda, sehingga Anda tentu tidak akan terganggu. Mereka yang mungkin awalnya datang untuk suatu misi, yaitu untuk istilahnya mengkong tau Anda, tapi karena Anda kasih sembako itu tadi nggak jadi, misinya hilang. Akhirnya nongkrong di rumah Anda hanya nunggu gajian dari Anda sampai tiba saatnya mereka pindah alam, ya. Jadi sebenarnya gampang, ya kan? Ketika Anda rajin melakukan pelimpahan jasa saja, maka makhluk-makhluk gaib itu sudah otomatis tidak akan macam-macam, ya. Itu sebenarnya sederhana. Paham?
Ya, baik, karena ini moderatornya sudah memberi kode, waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Romo Ngalemi. Ya, sudah dengar kan? Nah, jadi di sini Kong Tao itu ya memang ada, cuman ya sangat disayangkan. Yang ada kata ayah tadi udah ninggal pula, itu kan lumayan pula tadi, alamat pun nggak dikasih. Kalau enggak kan bisa bagi-bagi juga kan. Nah, jadi dalam Kong Tao ini ada yang hitam, ada yang putih, tapi bukan tergantung orangnya, tapi itu memang ada gitu. Nah, jadi biasanya Kong Tao ini lebih kepada perjanjian. Bisa juga menggunakan media. Media makhluk halus biasanya alam rendah. Jadi kalau kita hidup dalam dhamma dan hidup sesuai dhamma, ya hendaklah ini tidak dilakukan. Tapi untuk lebih jauh, sebelum kita mengarah ke sana, sebelum kita berhubungan dengan itu, ya berhubungan dengan Kong Tao, baik itu pelet, baik itu santet menyantet, baik itu untuk pesugihan, pengelaris supaya usaha kita lancar. Di sini kita akan mendengarkan dari Yang Mulia Bante Kamsai Sumano apa yang harus kita lakukan apabila kita memang mengaku sebagai siswa Buddha. Nah, jadi di sini kita akan mendengarkan dari Yang Mulia, maka waktu kami persilahkan. Silahkan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhiwadana siris sanijjang uttha paccayino. Cattaro dhamma waddhanti ayu wanno sukhang phalang. Imassa dhamma pariyayassa. Sakacang dhammo sotapo ti. Ya, kepada kepada Bhikkhu Sangha dan para ayah dan juga upasaka-upasika saudara sekalian yang berbahagia, selamat sore, Namo Buddhaya. Ya kita, ya Bante mungkin pandangan aja kali ya. Pandangan satu sisi lagi dari Bante. Kalau tentang Kong Tao itu sebenarnya di mana-mana ada, bukan di Medan. Di mana-mana ada, tidak tahu desa, kampung, sampai kota, semua dipakai itu juga. Mungkin pandangan Bante hari ini, ya izinkan Bante untuk sampaikan. Karena posisi Bante-nya ada dua. Dulu Bante juga suka ilmu begitu. Dulu jadi murid ilmu, sekarang jadi guru ilmu. Dulu juga minta tolong, mau ini mau itu. Sekarang orangnya minta tolong saya seperti itu juga. Jadi sekarang Bante hanya bawa keinginan orang ya. Kalau kita dulu kita hidup dengan keinginan, dengan sekarang hidup dengan kebenaran. Nah, dulu ikut orang lain, sekarang percaya diri. Bedanya.
Dulu percaya tidak ada bukti, sekarang percaya yang setelah ada bukti. Nah, kalau tanya lagi bahwa dari lahir sampai sekarang, Bante juga tidak tahu bahwa hidup kita ini berapa persen yang kita dibantu orang lain, berapa persen yang dari praktek kita sendiri. Nah, seperti ilmu kan, kalau di sekolah itu kulu dinasehatnya banyak sekali, tapi waktu ujian kulu nggak ada, betul tidak? Waktu di sekolahnya kulu diajalin semua, tapi waktu ujian nggak dibantuin loh. Waktu ujiannya sendiri, betul tidak? Tapi waktu ngajanya begini bagus semua, saya juga senang ada gurunya. Dan sayangnya waktu ujian saya takut nggak lulus, guru nggak ada. Takutnya waktu itu kalau kita mau ujian nggak ada yang siapa-siapa waktu itu. Nah kan? Takutnya itu. Dulu saya juga pikir, dulu saya paling takut setan. Paling takut setan. Tapi sudah tiba saat katanya setan tahu nomor. Jadi mau nggak mau setiap malam cari setan. Kalau malam gimana nggak dapat nomor, berarti aduh hari ini kosong setan. Tidak ketemu setan kayak Lucky, besoknya kan nomor mau keluar. Mau nggak mau harus ketemu setan malam ini juga. Susah lo cari setan, nggak gampang-gampang. Kita nih lali setan. Saya minta ampun sampai jam 3, jam 4 sore. Aduh, periksa semua cari riwayat. Cari pohon yang 100 tahun. Karena dengar-dengar setan di dalam pohon itu kasih nomornya tepat. Ya ampun. Setelah ketemu pohon yang gede, lalu tanya lagi, di sini ada orang kentung dili nggak ya? Supaya pasti ada gitu loh. Takut dikosongkan. Kan minta nomor kan lebih cepat kaya daripada Kuang Tau kali ya. Kuang Tau lebih telat. Minta nomor malam ini besok jadi. Bisa hitung jamnya. Itu kan. Dulu Bante juga namanya kehidupan orang kampung. Kenapa? Orang kasih jalan keluar karena malah utang miskin sebabnya. Cari sebab dulu kan, utang miskin. Alasannya kasihan orang tua, petani, susah banget. Nah, akhirnya mau nggak mau orang diacak cari nomor. Bukan cari nafkah loh, cari nomor. Cari nomor. Nomor itu sebenarnya saya sifatnya ketakutan. Pikiran saya kacau balau tentang kalau ada yang meninggal dunia di kampung, 2 hari saya pasti nggak bisa tidur. Karena kalau sudah lihat mata, sudah lihat peti aja lah, udahlah 2 hari nggak usah tidur, hari ketiga bisa. Ini adat Bante sendiri, adat ketakutan sendiri dari lahir. Kenapa rezeki saya ada di setan gitu loh? Peran itu tempatnya ketakutan saya, tempat itu sumber rezeki saya. Jadi rasanya takut, tetapi setan tahu nomor. Kan percaya orang begitu. Ikut orang tua. Setiap malam tahu nggak? Orang cari ikan, cari nafkah, kita cari nomor malam-malam. Nah, ternyata kita namanya anak, betul kan? Tunggu sampai jam 2, jam 3, aduh kadang-kadang kesel sama setan. Kok nggak turun-turun? Udah mau pagi, besok nomor keluar, gimana nggak dapat? Nah, kan? Ini namanya apa? Ini namanya percaya kebahagiaan kalau ada setan kasih nomor. Hati kita pindah ke hati setan semua. Hari ini nggak ketemu setan tidak bahagia. Kenapa? Lugi. Untung kalau ada setan. Tetapi lama-lama kok ada juga kasih 3 angka, keduanya 2 angka, satunya enggak. Kadang-kadang 50-50, kadang-kadang kenal, kadang-kadang 0. Kita ada tahan tidur setengah mati sebulan 2 kali, tangan 1 sama tangan 16. Itu pasti tahan tidur sampai pagi. Cari apa lah? Cari makhluk. Nah kan, kalau ada liwajat di sini
yang seling mengaku orang. Di sini makhluk yang paling apa sih? Paling apa? Bilang jahat juga nggak sih? Paling apa? Bikin ketakutan orang gitu loh. Cari dulu wajahnya. Kalau udah tahu begini, oh ini tempatnya pohon ini sering kecelakaan, tabak mobil, mati masa. Oh senang mah. Mati masar. Kalau nggak dapat satu pati satu dapat. Kalau satu pohon cuma satu makhluk kan belum tentu dia melayani kita. Dari ketakutan, tahu nggak? Karena kita berubah pikiran, jadi ketakutan menjadi kesenangan. Paham nggak? Jadi rasa ketakutan sekali. Dulu pikiran makhluk itu kenapa kita. Sekarang karena kita pindah hati, pindah pikiran bahwa makhluk itu memperoleh rezeki. Setelah itulah cari makhluk setengah mati. Yang pernah ada dimanapun orang gosip, pohon itu selalu ada makhluk. Atau nah kan, disitulah ada orang bunuh diri. Atau di sana sering kecelakaan. Waduh, buka buku dulu liwajat. Ada di mana makhluk? Ini berubah pandangan loh. Dari ketakutan jadi kesenangan. Nah, kejebak begitu berapa tahun tuh? Kejebak. Kenapa? Karena kita menghina diri sendiri bahwa aku nggak punya rezeki. Lupa diri. Kalau bahasa Indonesia kacang lupa. Ya, pandai juga. Waktu itu karena uncung-uncungnya duit sih. Uncung-uncungnya duit. Sampai takut setan, jadi nggak takut setan. Uncung-uncungnya kekuatan duit. Yang kita bahas ini uncung-uncung adalah uncung-uncung cari apa? Cari kong tau juga uncung-uncungnya. Pantai cari setan uncung-uncung juga. Ya itulah satu jalan. Nah kan, satu jalan. Saya kejebak begitu cukup lama. Ternyata benar hitung waktu dan dapat rezeki dari setan itu. Memang manusia memang. Kalau hari apa nomornya pas dapat duit, tahu nggak? Terbalik, setelah dapat duit malah kita lali apa? Cari minuman kelas pesta. Lupa makhluknya. Lupa makhluknya. Kita pesta langsung ke warung. Ambil berapa botol. Supaya happy, hari bahagia. Hari bahagia itu hati-hati. Kenapa? Makhluk juga ngebodoh, betul nggak? Dibohong dia, betul nggak? Minta sama dia setelah dapat nomor malah menjadi pemabokan. Nah kan? Jadi salah guna lagi rezeki itu. Maka dari itulah pada berpikir ternyata 13 tahun Bante sudah bercoba. Guru diajarin berbeda lagi sekarang. Apa tahu nggak? Sekarang kalau mau rezeki gampang kok. Gimana caka? Caka dili. Caka di gimana bisa harga dilinya nilai berapa? Harga diri kita ini. Jangan nilai harga yang lebih mahal daripada diri sendiri. Upamanya Bante pindah ke wihara dari 13 tahun. Bercoba dan bersila. Ternyata dulu Bante cari duit sama, tahu nggak, orang meninggal dunia itu. Kalau orang Thailand itu telah meninggal dunia suka bawa koin masuk ke mulut, betul nggak? Lalu manyatlah masuk ke mulut, kremasi. Bante paling suka hari kremasi, hari rezeki saya. Jelas, kenapa jelas? Kremasi sore saya ikut, besok ambil tulang saya ikut. Saya nggak ambil tulang, saya ambil duit. Duit dari mana? Duit dari mulut mayat itulah. Jelas sekali, saya dapat berapa banyak. Karena inilah keberkatan dengan kita, kebiasaan, kebahagiaan dengan pakai uang. Ini keberkatan. Kita kebiasa bahagia dengan pakai uang. Kalau pegang uang rasanya kaya, rasanya mau apapun jadi orang sakti dengan keuangan itu. Betul kan? Ternyata salah. Salah kenapa? Ternyata waktu itu memang
Saya nggak pernah takut apapun. Karena mana uncung-uncung yang penting saya dapat duit. Seperti pemabukan duit gitu loh. Nah padahal saya dapat dikit doang. Tetapi saya bahagia. Karena diajarin tentang duit itu adalah bahagia. Kalau dapat duit dapat sekala-kalanya. Terbalik. Ternyata waktu saya bercoba. Tidak punya uang. Tetapi makanannya pelimpah. Sakit obat-obatan pelimpah. Mau coba mau pakai berapa juga pelimpah. Tapak tinggan kuti tinggan piku juga pelimpah. Akhirnya duit yang dulu saya cari 4 ini semua hidup juga nggak bakal ketemu 4 ini. Ternyata sewaktu saat saya berubah pandangan saya jadi umat, jadi samanela aja. Rezeki 4 datang semua. Nggak usah ketemu setan lagi deh. Nggak usah lewat setan. Tidak usah malam-malam hari cari di mana ada setan. Betungan nggak usah lagi. Karena ini rezeki kebenaran. Dan setiap hari. Dan setiap saat. Dan untuk selama-lamanya. Ini bisa kok. Pante coba. Sekarang ya. Antaranya 13 sampai sekarang 48. 35 tahun bercoba. Ternyata rezeki Pante bisa bagi orang ribuan. Padahal saya nggak ada kantor, saya nggak kerjaan. Tetapi saya ada kejujuran. Nah jujuran apa tahu nggak? Meta. Cinta kasih sayang ke orang lain. Maka sekarang itu Pante mau ajak kita. Sekarang banyak orang, banyak sekali di Jakarta dimanapun masih ada adat juga sama Pante Kamsai. Kalau kamu mau cari jodoh, cari Pante Kamsai. Pante juga bilang, Pante pernah bertanya orang pinter bahwa sebenarnya Pante Kamsai ada jodoh nggak sih? Saya tanya balik, tanya orang pintar. Boleh bilang ada. Saya bilang oh ya ada ya. Ini udah 48 loh. Ternyata tanya di mana adanya. Sudah cari 7 keliling belum lahir. Jodoh Pante Kamsai ada tapi belum lahir. Sebenarnya ada atau nggak ada jadinya? Nah, katanya ada. Di mana? Belum lahir. Saya udah 48, jodoh belum lahir. Pante halu tunggu enggak sih? Ini karena katanya. Ternyata sekarang daripada Pante tunggu jodoh nikah itu lebih baik Pante cari jodoh sehati Pante. Sehati apa itu? Baik sama baik. Betul nggak? Jodoh tidak baik sama baik. Jodoh. Ternyata sekarang Pante ketemu umat yang baik hati, ribuan hati yang jatuh cinta. Bukan cinta fisik, cinta kasih sayang. Setiap kali ketemu Pante selalu senyum. Kalian ketemu pacaran tidak selalu senyum loh. Lebih nyamin saya loh. Saya ketemu umat, aduh sopannya sopan benar. Betul kan? Datang setiap kali datang perempuan bilang apa tuh? Pante, apa yang kami bisa bantu kasih kabar ya? Coba pacaran ada nggak omong kemanisan begitu? Yang ada yang saya bisa bantu kasih tahu ya. Ada nggak omong? Sebulan sekali juga nggak omong. Kalau saya setiap hari dengar. Itu namanya cinta. Jangan stop, dilanjutkan sampai cinta kasih sayang. Ini lebih bukti daripada nyong-nyong kan. Dulu Pante jadi muda, kecil juga suka ilmu gitu cari. Ternyata kebanyakan nyong-nyong, sebelum nyong-nyong juga bingung nyong-nyong. Dulu saya juga banyak, begitu banyak banget. Banyak sekali, oh ini nomor 1. Besok datang nomor 1. Nomor 1 berapa nomor? Datang ini, Pante ini bagus deh nomor 1. Kalau lama-lama datang lagi. Ini baru lagi, bagus tidak?
bagus dari sebelumnya nomor 1. Ya berapa nomor nyong-nyongnya? Ternyata sekarang Bante bikin juga bisa. Ternyata terbaliknya. Kita sekarang berkenalkan pandangannya. Terbalik. Yang Bante butuh itu adalah cinta kasih sayang ke semua makhluk. Seperti sekarang Bante ke Medan itu ketemu orang sehati. Tadi kemarin panitia bilang bersediakan kursi sampai 1.500 kalau nggak salah ya. Inilah yang saya suka banget. Kenapa? Tidak usah nyong-nyong juga ketemu kok. Tidak usah pakai pelet juga datang kok. Betul nggak? Acak berbuat baik ini nyong-nyong ajaran Buddha. Betul nggak? Kenapa begitu? Coba kalau saya banyak pikiran, saya yakin saya menderita sekali. Karena orang minta tolong saya banyak sekali. Barang saya berapa ember mereka titipan mati. Barang sakti semua. Barang sakti semua. Berapa ember banyak sekali. 20 tahun di Indonesia saya ketemu barang yang sakti, nggak tahu di laut, nggak tahu di darat, nggak tahu di mana-mana. Ada semua. Ada sama saya semua. Tapi saya nggak tahu cara pakainya. Jadi nggak sakti jadi. Kasih Bante ini bagus. Saya nggak tahu bahasa. Jadi saya nggak tahu uduk apa. Jadi saya tolak aja dulu. Yang penting sekarang Bante kenyataan itu adalah, coba bayangkan. Saya mau balik lagi ke cari uang lewat kesaktian. Dengan Bante milik dana sekarang ternyata dari hati Bante, dari ucapan Bante, dari perbuatan baik Bante ini pelimpah. Kelebihan sekarang rezekinya. Rezeki yang Bante dapat dari ajaran Buddha. Kenapa tahu nggak? Kadang-kadang Bante Calama sampaikan mereka melepaskan dari menderita adalah hati mereka. Saya yakin sekali bahwa daripada kita pegang orang lain, lebih baik kita belajar. Kalau ada masalah, secepatnya pakai kebijaksanaan. Jangan kejebak di situ, cepat-cepat lewat. Karena ingat dokter di dunia ini bagus-bagus semua. Tapi Bante juga akan ketemu dokter yang paling hebat di dunia. Dia tulis begini. Satu katanya, dokter yang terbaik di dunia ini adalah tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Setuju nggak? Setuju tidak? Kita kan sakit cari dokter sampai Amerika di mana. Ternyata di situ ditulis bahwa tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Gimana? Siapa yang terbaik? Katanya tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Balik lagi ke kamu, Anda sendiri jadi dokternya. Betul kan? Seperti badan kita mau panjang umur, batin kita nggak mau panjang umur. Dokter yang mana bisa dukung yang mana? Nah kan? Dulu Parate juga kurang sehat. Cari dokter. Pengen mau tahu, mau sehat. Ternyata malam itu dokter bilang, Bante tidak boleh tidur malam-malam. Ya, tidak tidur malam, tidur kapan? Orang kan tidur malam dong. Katanya nggak boleh tidur malam. Ya udah, secepat-cepat tidur. Dan tidak boleh makan. Ini sudah kurang tidur, nggak boleh makan lagi. Apa nggak sakit saya? Udah, karena Bante mau ambil darah. Udah, saya juga karena pikir dokter omong benar sampai telat tidur. Sampai ingat dokter omong gitu sampai jam 1 nggak tidur. Cari menyakit. Setelah itu paginya bulu-bulu ke dokter mau check up semuanya katanya. Dengan ternyata sampai di situ check up semua katanya, ambil darah semuanya 6 botol. Tahu saya di badan segini ambil 6 botol, 1 botol setengah ke udah pusing-pusing.
Kan nggak kasih makan, nggak kasih minum. Darah diambil. Setelah diambil tahu nggak? Stres saya. Tiba-tiba lepas jubah saya, pakai baju biasa. Aduh, seperti turun ke neraka, tahu nggak? Sakit hati. Mau check up badan, teh sakit di hati. Karena dokter bilang halu pakai anjang biasa dari rumah sakit. Aduh, saya takutnya umat datang. Tiba-tiba lihat pantai kam saya, kok sudah lepas jubah? Sayanya gimana mukanya? Udah sakit di dalam sekarang. Saya sembunyi di mana juga nggak nyaman. Aduh, sudah jadi piku sampai 30 lebih, kok tiba-tiba pakai baju begini? Lihat rumah sakit seperti alam mana nggak jelas. Sebenarnya jadi orang aneh. Ternyata setelah itu saya suruh ditunggu. Saya periksa dokter. Luang pertama periksa. Ternyata tiba-tiba dokter bilang saya kanker loh. Sakit kanker loh. Ya ampun, ini jantung telok di mana coba? Kemalin makan juga enak, tidur juga enak. Tiba-tiba udah dekat masuk peti. Siapa bisa terima omong sabarangan? Saya bilang, loh kenapa dokter kok bilang saya sakit kanker? Udah berapa kami kemo? Loh kok kemo? Siapa yang kemo? Ya ternyata nilainya kepala botak. Saya bilang, memang kalau kepala botak itu orang sakit kanker semua apa? Ini saya cari kesehatan bukan cari penyakit loh ini. Sekarang kayak dulu ke sahabat sama dokter, sekarang agak musuh deh. Katanya tanya saya sudah kemo berapa kali? Saya bilang sudah 35 tahun kemo sebulan 2 kali. Kali berapa? Udah mati muda kali. Masa lihat kepala botak bilang kemo. Tidur di wihara tidak ada umat satu mata pun lihat kepala botak piku itu piku sakit kanker. Mau di check up sehat-sehat tambah penyakit. Nah kan? Setelah itu tiba-tiba dia bilang tahu nggak? Oh yang duduk di depan itu istri papa ya. Tuh kan? Mulai cari penyakitnya. Kebetulan ada ibu satu tunggu di depan luang, pikir itu istri saya. Ini sebetulnya saya ini siapa sih sebenarnya? Ini saya mau cari dokter atau cari masalah? Nah kan, sudah sakit hati nggak? Sehat-sehat bilang kita ini sudah kemo. Lihat perempuan duduk di depan bilang istri saya. Setelah itu tahu nggak? Tiba-tiba suruh cek mata katanya, cek mata, suruh saya baca huruf A, B, C. Saya bilang, loh, saya mana bisa baca? Saya kan orang Thailand kan, saya nggak bisa baca dong. Saya bilang E, B, bukan A, B. Ya, saya gimana? Saya kan bukan turun beranda, saya turun Bangkok. Anda nggak bisa baca? Bukan nggak bisa, saya nggak bisa omong. Mata saya lihat,แต่ mulut saya kan nggak bisa, tidak bisa bahasa Indonesia yang seolah sekolah. A, B, C, D, udah saya dapat sampai gitu doang. Ternyata dia bilang saya masalah mata. Ternyata kasih obat mata saya lagi. Saya bilang, kok begini semua sih rumah sakit? Saya bilang, memang saya nggak bisa baca. Saya tahu itu A, B, C, D, tetapi saya nggak bisa dilanjutkan. Saya kan nggak sekolah Indonesia, nggak sekolah bahasa, saya cuma hafal omong. Bilang mata saya nggak beres. Salah lagi. Akhirnya dapat 1 botol obat mata. Setelah itu tahu nggak selesai lagi dia. Suruh lari, periksa jantung. Gimana? Mencantung luang pertama udah cantung, udah jelas. Sejak bilang saya kemo sudah cantungan, nggak usah rali deh.
jalan juga jantung. Ternyata suruh saya rally 2-3 menit agak cepat dikit, 5-10 lebih cepat lagi. Saya bilang saya nggak kuat. Oh, kecantungan. Bukan, hubungan saya kurang tidur, hubungan saya dokter nggak boleh makan pagi, hubungan sama dokter ambil darah saya kebanyakan, hubungan dengan dokter fitnah saya jadi kanker, menfitnah saya punya istri di sini, menhubungan saya mata saya nggak beres, semuanya pikiran, kebenaran nggak ada sama sekali. Akhirnya benar, jantungan saya. Bukan jantungan di situ, memang lemah, memang nggak makan kok. Untung nggak pingsan di tempat lalinya kok. Itu maksud saya. Pikirannya satu, kebenarannya satu. Betul? Betul tidak? Kalau saya percaya dokter semua benar-benar saya stres loh. Maka yang akan datang saya belum tuh berani cukur rambut loh. Setiap kali cukur rambut nanti, oh ini kemo lagi. Betul kan? Setiap mau ketemu dokter, aduh darah saya diambil lagi. Nah kan? Maka sekarang Bante hanya pandangan aja bahwa apapun terjadi, tolong di dalam di luar kerjasama. Pandangan saya tahu. Sampai sekarang tahu nggak? Mata saya oke kok. Dengan semua tubuh saya adalah dokter yang terbaik ternyata. Pikiran saya normal saja. Maka saya percaya diri apapun terjadi. Yang penting saya nggak pikiran yang lampau sama yang akan datang duluan. Sekarang saya terima pada adanya kalau ada berubah apapun. Maka pada harap bahwa ilmu apapun tunggu bukti, sabar. Betul nggak? Sabar dulu. Maka di Medan kita kan banyak yang tanya-tanya Bante juga tentang Hong Shui, tentang apa-apa tuh kan. Terbaliknya Bante memang ada jodohnya. Jodoh apa tahu nggak? Bante banyak dong. Bante beli tanah. Banyak sekali Bante dapat hadiah yang besar-besaran di tanah itu. Banyak dapat kubulan hadiahnya. Beli tanah selalu ada kubulannya. Aduh kalau pindah kubulan biaya berapa? Nah saya berubah pandangan. Kalau orang lain kan kayak nggak enak kalau beli tanah dapat kubulan bangun rumah. Apakah Anda berani? Berani? Di dalam tanah itu adalah kuburan semuanya. Dapat tanah, dapat orang sekalian. Keluarga besar, lame. Pagi lame, siang lame, apalagi malam lebih lame lagi. Rumah kita gak ada kesepian. Dengan akhirnya saya pandang berubah langsung. Saya bilang sama orang yang jual tanah, biasakan kuburan kan gak ada jual beli. Saya bilang gini loh Pak, Ibu, semuanya ada kuburan. Ada saudara kalian yang kubur di sini ya? Iya. Gimana? Ya kami mau dikotakkan, mau dibakar karena merasa itu kuburan. Saya bilang gini caranya. Saya bilang boleh nggak kasih tanda di situ? Buat apa Pak? Saya mau duduk samadhi, mau doa supaya keluarga Papa bahagia. Saya pasang tenda di kuburan itu. Ini kuburan, saya pasang tenda di atas. Saya lantai 2, dia lantai 1. Kan dia kan, saya kan 2 lantai kan. Dia kan kubur di bawah, saya di atasnya. Kalau rumah kan kondo kan saya dapat lantai 2. Terus saya tidur situ. Saya bilang sama keluarga, Pak nggak usah pindah deh. Lebih baik kita pindah. Almarhum pindah ke alam lain aja. Jangan pindah kuburan, capek kita keluar duit. Pindah alam aja deh. Saya doa supaya dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Pindah alam, lebih enteng, irit biaya. Nah, saya tidur di situ, saya meditasi tidur. Nah kan, ternyata benar. Ternyata dia tidak cocok, dia kasih tahu nggak enak sama Bante katanya. Ke Bante di atas nggak enak, kan Bante kan sangka, dia kan umat awam.
Nah kan tidur, dia lantai 1, saya lantai 2. Tidur gitu. Saya udah meditasi di situ. Ternyata benar, berhasil. Dia pindah ke pohon. Ilit kan? Coba kalau suruh saya beli kuburan lagi, aduh Hong Sui saya pusing loh. 50 juta lagi loh. Lebih baik meditasi, angkat makhluknya. Saya bilang doa dulu, baca perita, meditasi, lalu pelimpahan jasa ke sana. Lalu omong baik-baik yang sopan-sopan. Ibu papa yang ada di lantai 1, dengan mendengar ini Bhante datang untuk menolong. Ayo, nah Bhante datang, tolong ditulut bergembira. Betul kan? Tulut bergembira karena Bhante itu tidak bermaksud mau ambil tanah siapapun. Tanah ini tanah hak milik bersama. Betul kan? Tanah hak milik bersama. Saya kok pelimpahan jasa. Saya meditasi setiap malam. Ternyata benar. Beliau kasih kabar bahwa sekarang beliau udah pindah ke pohon. Nah, lebih tinggi daripada saya lagi sekarang. Dulu saya ada lantai 2, sekarang dia lantai atap. Di pohon mangga. Di pohon mangga sekarang ada di situ. Akhirnya saya juga usahakan. Saya pelimpahan bawa air setelah doa, saya tuang di pohon itu. Nah, supaya dia senang. Ternyata semua itu bisa secara pandangan benar. Jangan salah, jangan benci, jangan musuh, jangan bodoh aja lah batin kita. Pelan-pelan. Dimanapun Bhante selalu ada tanah yang tidak ada harganya. Nah kan? Beli tanah, umat bilang tahu nggak? Bhante jangan beli, itu tusuk sate. Loh, ya tersalah lah, lu makan tusuk sate. Tidak ada cerita tusuk wihara kok. Tusuk sate. Saya bilang, kalau tidak beli ini mau beli di mana lagi? Bhante Hong Sui nggak bagus tusuk sate. Nggak apa-apa kok. Kalau sate nggak tusuk, mana di bang tusuk sate? Nggak apa-apa lah. Bhante ada caranya. Bhante nanti sakit loh. Saya bilang, tergantung saya pandangan saya. Pandangan apa tahu nggak? Saya beli dari harga 700 juta, gara-gara tusuk sate 250 juta. Siapa yang nggak mau? Betul tidak? Tanah murah. Saya mau. Kenapa Pak? Saya ada ide. Saya bangun, ada masalah, hadap ke sate. Pintu Buddha hadap ke sate. Makhluk apapun ketemu Buddha pasti sujud, nggak mungkin berani. Makhluk apapun juga murid Buddha, betul nggak? 31 alam murid Buddha semua. Apa yang saya duduk di situ? Saya tolak Buddha. Buddha apa tahu nggak? Buddha Dewa Naga. Dengan hari Sabtu. Pernah lihat nggak Buddha Naga? Saya tolak ditusuk sate. Naga juga di situ. Buddha juga di situ. Makhluk gimana tidak sujud? Sampai sekarang ternyata tanah itu subuh. Meditasi juga tenang. Angin juga kencang. Sampai sekarang setelah bangun ada masalah, tolak Buddha di sana. Monalak mara bahaya. Ternyata sekarang tidak ada cerita tusuk sate lagi. Tusuk Buddha. Makhluk apapun datang, lihat Buddha warna emas, aduh hormat. Tidak yang kalak-kalak. Itu tergantung pandangan loh. Pandangan penting sekali. Maka Bhante di tanah Indonesia itu, yang mana tanah murah, tusuk sate kasih kabar baik. Bhante tulu bergembira itu. Kenapa saya? Ini tergantung pandangan. Ilmu yang tidak kelihatan pun sama juga. Sama. Kalau kita percaya ada, tidak percaya tidak ada. Itu juga hubungan sama pandangan juga. Dengan hubungan. Kadang-kadang ilmu yang tidak merhatikan, kadang-kadang percaya ada, tidak percaya tidak ada. Sepertinya. Kalau dulu di kampung juga sama. Kalau mau keluar kota, selalu minta tolong sama makhluk yang antar. Namanya makhluk dewa yang jaga kampung. Kan ada dewa jaga kampung itu kan. Dimohon, disacen dulu. Disacen dulu. Setelah itu ternyata dikasih sajen doa,
suruh bawa besok mau pergi jauh, tolong diantar. Nah kan, ini nyaman dulu. Benar, dicaka dan disajen terus, lama-lama petun. Dia ikut antar. Ikut antar. Tapi bermasalahnya setiap tahun dia halu kesurupan orang. Mau pergi kesurupan kasih tahu. Mau pulang kesurupan kasih tahu pulang. Orang yang kena kesurupan setiap hari yang dia kesurupan itu dari pagi sampai sore. Pantai pernah tanangan orang kesurupan satu hari, tahu nggak, 36 kesurupan. Kira-kira alam mana saja itu? 36 kesurupan. Coba kita gimana dunia ini? Saya cuma sendiri manusia, yang lain kesurupan semua. Kelilingnya 36 kesurupan. Ketemu kok jadi monyet, ketemu kok jadi naga, ketemu kok jadi raksasa. Aduh, kalau dunia manusia tulun menulun kacau balau loh. Akhirnya saya bilang gini, sekarang kalau begini terus dunia kita jadi mana pegangannya? Akhirnya saya tanya, yang mana yang kesurupan pertama? Yang pertama kesurupan siapa? Saya cari. Kalau gitu saya bisa stres dulu, diteriak-teriak, loncat-loncat. Dia, aduh, beda alam, beda sifat. 36 sifat itu aneh, teriak-teriaknya, aduh, nangis, sedih, ketawa, senang ada. Kita kan sendiri manusia, yang lain kesurupan semua. Wah, kalau begini gimana caranya? Tadi pangkin, yang kesurupan pertama siapa itu? Kenapa? Seperti virus, tahu nggak? Kesurupan. Seperti virus, kenan ini kenan. Sampai nggak ada ujung-ujungnya. Ada teman saya, pulang pengeraman, lihat orang kesurupan. Dia hebat dia, pangkin cuma satu orang. Apa kabar? Kamu dari mana? Saya bilang, loh 36 kok tanya cuma satu, apa kabar, kapan selesainya? Saya gimana 35 orang? Saya bilang, tidak. Yang kesurupan pertama siapa itu? Cari, oh ini Pantai. Masuk ke kamar. Saya sidang sendiri. Saya bilang, gini. Jangan, sekarang, jangan, ini apakah pikiran, apakah makhluk? Saya teskan bahwa ternyata dia itu waktu dia kesurupan, karena dia rasa takut, rasa khawatir, jadi ketakutan, kelebihan, lemah, kesadarannya turun, akhirnya berubah langsung. Seperti kita ketakutan anak kecil yang dia nggak pernah tahu setan. Ibu salin, jangan ke pintu, ada setan. Anak kecil kan batinnya belum kuat, betul kan? Kita selalu bilang di situ ada setan, di situ ada, karena supaya anak tidak ke sana doang tujuan kan? Betul tidak? Tujuan ibu cuma jangan anak ke sana, lebih baik dibohongi bilang di situ ada setan. Anak jadi percaya bahwa itu setiap pintu ada setannya. Lama kelamaan tahu nggak? Dari kecil, dari TK juga ada setan di pintu, dari SD ada setan di pintu, SMP ada setan di pintu, sampai tua juga selalu ada setan di pintu. Ternyata itu hasil dari bohong orang tua dari pertama kali. Saya bilang gini, saya lihat mata dia, saya bilang, saya pegang tangan dia, pokoknya pegang tangan Bante. Kalau ada apa, kasih tahu, saya pegang tangan. Saya tenang. Saya bilang, sekarang kamu berjadili, kesadaran, kamu sedang sama Bante, Dan juga saya bilang, sekarang kamu sadar, jangan ketakutan, jangan pikiran. Apapun terjadi, saya tanggung jawab. Kamu berdua sama Bante. Jangan pikiran dari dua teriak-teriak lama, nggak usah pikir. Sekarang kamu sudah sadar belum? Sadar ya. Ingat, kamu adalah kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Bante pegang dua tangan, lilek. Jangan tekannya, lilek. Sekaligus saya dalam hati saya juga pakai berita. Meta, cinta, kasih sayang sama dia. Meta penuang. Kurang lebih 5 menit sadar. Yang di luar itu
1 jam nggak sadar-sadar, karena yang kasih kesadaran, pikiran kontrol semuanya. Maka Bante mau sarankan, apa yang kita kulang lebih kehidupan itu semua antara pikiran sama kesadaran, beda kerjaan. Lebih baik kita pakai kesadaran kerjaan daripada kita pusing sama pikiran. Karena dunia ini tidak sesuai dengan keinginan, tetapi sesuai dengan kebenaran. Itu sesuai banget. Yang Bante bilang, dulu Bante juga butuh duit, uncung-uncung juga cari duit. Ternyata duit nggak tambah-tambah, yang tambahnya pusing. Harapan, sampai pesan harapan juga kecewa. Akhirnya nol. Tidak ada untung apapun dari percaya pikiran itu. Jadi sampai sekarang Bante jadi udah tahu jalan tengah yang terbaik. Untung sekali saya juga nggak mau, buat apa? Luki sekali juga buat apa? Lebih baik jangan terlalu untung, caka juga susah. Orang cari duit susah, orang caka duit lebih susah, betul tidak? Cari duit juga susah, caka duit juga susah. Sebab salah juga. Seperti sekarang juga, orang kaya punya rumah di mana-mana. Coba kalau muncul orang bilang, rumah yang itu yang paling besar, tahu nggak? Kamar tidur kamu itu ada makhluk. Ternyata buang 21 miliar. Nggak berani incak rumah itu lagi. Kala-kala percaya hanya pikir bahwa di kamar kamu itu ada makhluk. Ternyata dia berjuang cari duit 21 miliar. Itu loh kok nggak dipikir. Kok pindah dia sendiri buang rumah. Siapa yang buang rezeki? 21 miliar yang bangun rumah. Buang kala-kala mulut orang lain bahwa di kamar kamu ada makhluk. Bante tidur di kuburan. Bante juga nggak masalah berantem sama makhluk, tidak. Damai-damai aja lah. Betul kan? Kalau gitu saya yakin makhluk pasti kesurupan Bante duluan deh. Betul nggak? Kalau Bante benar-benar itu minta tolong sama makhluk, pasti selama ini pasti Bante kesurupan banget. Kenapa? Di tempat Bante selalu ada makhluknya. Ternyata makhluk itu adalah rezeki buat saya. Saya kasihan mereka. Ada satu Bante di Thailand, dia berniat berjadi biku, tapi pandangan beda sama biku lain. Pandangan apa tahu nggak? Dia kasihan makhluk-makhluk yang selama ini ada di kuburan. Maka dia berniat jadi biku untuk berbuat samati di kuburan. Dia nggak mau dimihala. Niat untuk menolong makhluk khusus. Coba pandangan beliau. Lalu di situlah beliau setiap malam beliau doa karena rasa kasihan makhluk itu jadi pasien buat beliau. Beliau jadi dokter. Betul kan? Orang lain lewat takutan. Tak ada satu batin beliau mau jadi biku demi pasien makhluk yang butuh jasa. Kenapa nggak pandangan begitu juga? Ternyata beliau itu tinggalnya di kuburan. Lalu meditasi, doa sebanyak mungkin. Beliau bilang, saya di kuburan setiap hari, setiap malam. Saya bahagia bisa bantu pasien saya banyak. Pasien itu adalah makhluk-makhluk yang butuh pelimpahan jasa. Itu beliau disebut pasien beliau. Sampai beliau bisa jadi biku lama, kala-kala makhluknya ada pasien yang menderita, beliau jadi dokter. Kenapa kita nggak pandangan begitu juga? Jangan pandangan itu siapa yang mati itu orang yang bikin ketakutan kita. Tidak dong, saudara-saudara kita semua bukan. Betul nggak? Makhluk juga butuh jasa. Akhirnya beliau jadi biku demi baca berita di kuburan, meditasi di kuburan untuk pelimpahan jasa di sana. Seolah beliau jadi dokter jasa kebaikan. Ternyata banyak makhluk itu cinta kasih beliau. Ternyata umat pagi hari yang punya saudara meninggal dari semua berdana sampai kuburan. Seperti setiap hari ada pasar. Kalau saudara-saudara dia ada sana, pernah kuburan di sana, semua keruakannya datang semua berdana dan pelimpahan jasa. Setelah itu beliau bilang, inilah pintu Tawarawati, pintu surga untuk kita sama makhluk yang tidak kelihatan. Maka sehati, jangan pakai pikiran ya. Semua sebaik-baik juga ada jeleknya. Sejelek-jelek juga ada kebaikan.
maka tolong pandangan yang benar. Ya, jadi di sini kita hidup ini banyak keinginan ya. Kayak ingin kaya, cari kong tau, ingin dapat jodoh, cari kong tau. Di sini Bante Sumano mengatakan, ya harus memiliki pandangan benar. Supaya dapat jodoh ya harus punya cinta kasih. Ya kalaupun nggak dapat jodoh ya dijodohkanlah. Nah, itu. Jadi dengan praktek ini apabila kita memiliki hubungan kama, ya kita pasti akan berhubungan dengan itu. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan atau sering kita sebut dengan jodoh tadi, ya kita nggak akan ke sana. Jadi apabila ada terjadi sesuatu dengan kita, sabar dulu. Jangan langsung simpulkan ini itu. Cari kebenarannya. Karena pikiran ini banyak, tapi kebenaran itu cuma satu. Ya Bante ya. Nah, jadi apabila ibu bapak kurang jelas, kami memberi kesempatan untuk bertanya. Nah, karena di sini kesimpulan dua-duanya itu apabila apapun yang terjadi dengan berhubungan dengan makhluk lain, pelimpahan jasa. Tadi ayah juga mengatakan seperti itu, Bante Sumano juga mengatakan seperti itu. Jadi pelimpahan jasa ini sangat penting. Nah, jadi mudah, pelimpahan jasa itu mudah. Jangan nanti berpikir harus ada air tuang, banjir nanti. Nah, cukup dengan mengatakan bisa mengeluarkan suara, bisa juga tidak. Semoga kebajikan yang saya perbuat melimpah kepada sanak saudara saya atau makhluk-makhluk yang berada atau yang berhubungan dengan saya. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan. Itu saja bisa. Nah, tapi kalau ya merasa kurang puas, ya bisa juga dipanggil anggota sangha. Nah, ya, ada pertanyaan?